Mengawali tahun 2021, Indonesia dilanda beberapa bencana alam dalam kurun waktu 3 minggu. BNPB mencatat setidaknya mulai dari 1 hingga 21 Januari 2021 ada 185 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pada Sabtu malam, tanggal 9 Januari 2021. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Mulai dari awal tahun 2021, kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam bencana yang terjadi di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat dari Januari sampai 19 Desember 2021, terjadi 2.931 bencana di seluruh Indonesia dan didominasi oleh bencana banjir, dan ada 8,26 juta orang yang menderita dan mengungsi di berbagai daerah akibat bencana alam yang terjadi di daerahnya. Sebenarnya apa sih bencana itu? Bencana adalah peristiwa atau suatu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan kerugian dampak psikologis. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis bencana. Yang pertama adalah bencana alam, yang merupakan bencana yang terjadi dikarenakan oleh faktor alam, contohnya adalah gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Yang kedua adalah bencana non-alam, yang merupakan rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor non-alam, misalnya adalah gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit, epidemi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bencana sosial yang merupakan serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, misalnya adalah konflik antara sosial masyarakat dan juga teror. Ada banyak sekali penyebab bencana yang sering terjadi di Indonesia. Indonesia sendiri berada di antara 3 lempeng besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, yang mana pergerakan ketiga lempeng ini yang akan memicu terjadinya berbagai macam bencana alam di Indonesia, seperti gempa, tsunami, dan gunung meletus. Selain itu, Indonesia juga berada di lintasan Ring of Fire atau cincin api, yaitu suatu lintasan di mana terdapat deretan gunung berapi. Hal ini tentunya akan menyebabkan sering terjadinya gempa, baik itu gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Dengan kondisi alam yang seperti ini, maka kita perlu waspada dan selalu berusaha untuk memperkecil peluang terjadinya bencana. Dalam penanggulangan bencana terdapat 3 siklus, yaitu prabencana, bencana, dan pasca bencana. Prabencana yaitu sesaat sebelum terjadinya bencana. Pada saat prabencana ini ada 3 kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Mitigasi kebencanaan sendiri terbagi lagi menjadi 2, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Lalu yang kedua adalah saat bencana, yang perlu dilakukan adalah kegiatan tanggap darurat. Dan yang terakhir adalah kegiatan pasca bencana atau kegiatan setelah terjadinya bencana. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan rehabilitasi atau pemulihan dan rekonstruksi. Dalam penanggulangan bencana, diperlukan adanya koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu, dan akuntabel agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir. Lalu, apakah ada kaitan antara penanggulangan bencana dengan Kesmas? Bencana alam yang disertai dengan pengungsian seringkali menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat yang menjadi korban, terlebih lagi mereka yang berada dalam kelompok rentan. Bencana alam seringkali menimbulkan penyakit menular secara besar-besaran dan pada keadaan tertentu dapat meningkatkan potensi penularan penyakit. Di pengungsian juga terdapat banyak penyakit dikarenakan kesehatan lingkungan yang buruk, kebutuhan gizi yang kurang, dan sanitasi yang buruk. Dalam fase penanggulangan bencana, peran kesehatan masyarakat sangat besar, akan tetapi untuk saat ini peranannya masih belum optimal.
Berdasarkan prinsip kesehatan masyarakat secara umum, bahwa tenaga kesehatan masyarakat tidak bertugas untuk mengobati orang yang sakit akibat bencana, namun yang menjadi tugasnya adalah upaya promotif dan preventif tentang kesehatan masyarakat di pengungsian. Peran kesehatan masyarakat jika terjadi bencana misalnya di dalam penanganan masalah gizi. Pada saat terjadi bencana, masalah gizi adalah hal yang penting. Jangan sampai kelompok rentan tidak mendapatkan perhatian tentang kebutuhan gizinya. Kemudian masalah kesehatan lingkungan. Kesehatan masyarakat sangat diperlukan guna mencegah terjadinya penularan penyakit yang akan berpotensi menjadi KLB yang diakibatkan oleh kesehatan lingkungan yang tidak baik dan sanitasi yang buruk.